Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Harili, Gembala Sidang. Dan hari ini, hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Tanda dari Surga. Yang akan kita ambil dari Kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14, dan Kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Mari kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, puji syukur kehadirat-Mu. Engkau yang baik bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau kudus, Engkau agung, Engkau suci. Saat ini kami ingin membahas bagian daripada kebenaran firman-Mu. Tanda dari surga yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat 14, dan kemudian kita lanjutkan dengan Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kita mulai dengan kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, akan saya awali pembahasan kita pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Apakah mungkin bahwa lebih dari setengah populasi orang dewasa di Amerika Serikat salah? Mungkin nggak? Sebuah survei oleh kelompok peneliti Barna baru-baru ini mengungkapkan 54% penduduk Amerika berkata bahwa orang yang secara umum tampak baik dan melakukan cukup banyak kebaikan bagi orang lain akan mendapatkan tempat di surga. Hal itu hanyalah salah satu dari sekian banyak cara yang disarankan orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Apakah benar bahwa kebaikan yang dilakukan manusia dapat membuka pintu surga? Marilah kita pikirkan bagaimana seseorang dapat masuk ke surga dan mengapa ide perbuatan baik tidak cukup. Pertama, kita harus sadar bahwa kita semua lahir dalam kondisi mati secara rohani sejak Adam jatuh di dalam dosa. Dalam Efesus 2, ayat yang pertama kita belajar bahwa kita dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Aspek rohani dari keberadaan kita sudah mati saat kita secara jasmani dilahirkan ke dalam dunia ini. Namun roh kita dapat dihidupkan kembali melalui Yesus Kristus. Saat kita beriman kepada Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Paulus menjelaskannya demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Nah, mati dalam hal ini berarti terpisah dari Allah, dan pada saat Yesus Kristus membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya, maka roh orang ini dihidupkan kembali. Artinya, ia akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga orang yang percaya kepada Kristus ini kembali terhubung dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk dapat dihidupkan kembali harus dilakukan sebuah transaksi. Harus terjadi sesuatu yang spesifik untuk mengubah sesuatu yang mati agar menjadi sesuatu yang hidup. Hal tersebut tidak dipicu oleh perbuatan baik. Namun itu terjadi hanya ketika kita menerima karunia
keselamatan dari Allah oleh karena iman. 2 Korintus 6 ayat yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-8. Apakah roh kita hidup hari ini? Jika tidak, lakukanlah transaksi itu dan terimalah karunia Allah yang indah. Nah, keputusan hidup yang terbesar adalah keputusan yang kita ambil saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus, dan Raja kita. Nah, 700 tahun yang lalu sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus melalui seorang perawan seperti yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai anak ini Immanuel. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bahkan lebih lanjut memperkenalkan nama Yesus sebagai Immanuel, yang berarti garis besar atau Tuhan beserta kita. Nah, Yesaya 7 ayat 14 yang barusan kita baca bersama-sama tadi sangat familiar bagi orang percaya di seluruh dunia. Terutama karena dikutip dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Yesaya menubuatkan bahwa Mesias yang dijanjikan Yesus akan lahir dari Maria, yang akan mengandung tanpa keterlibatan ayah manusia dalam keinginan dagingnya. Nggak ada. Kritikus menunjuk pada kata-kata Ibrani yang digunakan untuk menyangkal rujukan pada kelahiran dari perawan. Namun bukti dari bahasa dan sejarah mendukung bahwa inilah makna yang dimaksudkan. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang jahat, yang menjadi raja pada usia 20 tahun dan memerintah selama 4 tahun bersama ayahnya Yotam dari tahun 735 hingga tahun 731 sebelum Masehi. Dan kemudian selama 16 tahun ia memerintah seorang diri tanpa ayahnya, yaitu dari tahun 731 hingga tahun 715 sebelum Masehi. Raja Ahaz telah menolak perintah Tuhan untuk meminta petanda. Yesaya 7 ayat 10-12. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa solusi Allah terhadap tentara yang menyerang akan terjadi seperti yang dijanjikan. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena Raja Ahaz tidak ingin mengikuti rencana Tuhan. Dan tentu saja ia tidak ingin dihadapkan pada bukti bahwa Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, ya pasti akan terjadi. Jadi Raja Ahaz tidak ingin mengikuti rencana Tuhan. Dan tentu saja ia tidak ingin dihadapkan pada bukti bahwa apa yang Tuhan katakan pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Dia tidak ingin itu. Nah, sekarang Tuhan bersikeras untuk memberikan bukti supranatural. Benar, ini akan menjadi sebuah tanda bagi Raja Ahaz. Tetapi tanda yang pasti akan digenapi ini juga akan terjadi melampaui dinasti Daud dan berdampak pada semua orang di dunia. Dalam Perjanjian Baru, Maria, ya, yang adalah tunangan Yusuf, mengetahui bahwa calon istrinya sudah hamil. Jadi Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya hamil. Malaikat Gabriel berkata, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk meninggalkan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 20-21. Nah, kemudian Matius mencatat dalam Matius 1 ayat 22 bahwa ini terjadi untuk menggenapi kata-kata yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God is with us. Tandanya adalah seorang perawan akan mengandung dan hamil. Para ahli telah berdebat tentang terjemahan ayat ini selama berabad-abad. Kata yang biasanya diterjemahkan perawan adalah alma dalam bahasa Ibrani. Secara harfiah, ini berarti perempuan muda. Dalam arti yang paling sempit, hal itu tidak memerlukan keperawanan. Ini dapat digunakan oleh wanita manapun dalam usia menikah, namun belum menikah. Dapat dipakai alma, karena dia masih muda. Namun pada masa itu, sangatlah tidak biasa jika seorang wanita yang belum menikah tidak perawan. Itu culture-nya pada waktu itu. Itu kenyataannya pada waktu itu. Para ahli bahasa berpendapat bahwa Yesaya bisa saja menggunakan kata Ibrani Betula yang secara eksplisit berarti perawan. Bukan alma, tapi Betula. Jika ia ingin memperjelas bahwa wanita tersebut tidak pernah berhubungan seks, dia bisa saja menggunakan kata Isa jika dia hanya ingin mengatakan wanita. Namun implikasi keperawanan nampaknya jelas dalam perspektif Yahudi. Para sarjana Ibrani menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani beberapa abad sebelum kelahiran Yesus. Terjemahan ini dalam Septuaginta menggunakan istilah Yunani pathenos yang secara eksplisit berarti perawan. Bagi mereka yang meyakini Matius dan Yesaya sebagai wahyu Allah, tidak ada pertanyaan tentang apa arti istilah tersebut. Setidaknya dalam konteks Matius, malaikat pembawa pesan menjelaskan dengan jelas bahwa perempuan muda Maria hamil karena Roh Kudus dan bukan oleh keinginan daging pria. Dia adalah seorang perawan yang mengandung dan melahirkan Immanuel, sebuah ungkapan Ibrani yang berarti Tuhan menyertai kita. Nah, Yesaya memberitahu Ahaz bahwa tanda dari Tuhan adalah bahwa seorang perawan akan mempunyai bayi, dan bayi itu melambangkan Tuhan menyertai kita atau Immanuel. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bayi ini akan lahir pada zaman Yesaya atau hanya menunjuk pada kelahiran Yesus yang akan terjadi di masa depan? Banyak sarjana memahami keduanya sebagai kebenaran. Banyak sarjana melihat bahwa keduanya adalah sebagai kebenaran, lahir pada zaman Yesaya atau tidak. Ya, mereka menggambarkan ini sebagai tanda dengan pemenuhan ganda. Selain kelahiran Yesus yang menggenapi nubuatan Yesaya, bayi lain juga akan segera lahir untuk menunjukkan bahwa Tuhan menyertai umatnya. Bayi lain yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis yang lahir melalui Yesus untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, Yesus lahir jauh setelah Yesaya meninggal. Tapi Yesaya menubuatkan sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ini luar biasa. Ya. Jadi perempuan muda yang dimaksudkan, yang ditulis di dalam nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14 itu adalah perawan yang dimaksudkan. Karena itu sesuai dengan konteks kebudayaan pada waktu itu. Nah, ini mungkin alasan mengapa Yesaya terinspirasi untuk menggunakan istilah seperti alma di sini. Dalam konteks terdekat, seorang wanita muda dapat mengandung secara normal dan kelahirannya akan menjadi acuan seberapa cepat hal tersebut akan terjadi. Yesaya 7 ayat 16. Sebelum anak itu berusia lebih dari 3 tahun, Yesaya 7:16, ancaman terhadap Yerusalem dari Suriah dan Israel akan hilang. Dalam konteks kenabian yang tersirat dengan jelas, akan terjadi suatu kelahiran yang merupakan suatu mujizat yang menunjuk pada Mesias. Dengan demikian kita harus melihat nubuatan ini dari kacamata Yesaya di bawah pengurapan Roh Kudus pada saat itu.
Ya, sehingga yang dimaksud dengan perempuan muda di sana berarti adalah perawan, di mana anak yang dikandung itu tidak ada hubungannya dengan Yusuf selaku suami Maria di dalam hal ini. Karena sebelum mereka melakukan hasrat suami dan istri, mereka belum menikah, namun Maria hamil disebabkan oleh Roh Kudus seperti yang dijelaskan di dalam Matius 1 ayat ke-23. Sekarang mari kita pelajari apa yang dikatakan Matius dalam Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti God is with us, atau Allah menyertai kita. Gabriel, malaikat Tuhan, menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dengan serangkaian instruksi dan wahyu yang sangat spesifik. Yusuf, seorang pria yang tulus hati, Matius 1 ayat yang ke-9, sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria tunangannya. Karena pernikahan belum dilangsungkan. Mereka belum tidur bersama. Namun baru-baru ini Maria diketahui hamil. Matius 1 ayat 18. Yusuf berhak menceraikan Maria tunangannya. Namun ia berencana untuk melakukannya secara diam-diam tanpa membawa berita kehamilan Maria tunangan ini ke publik. Malaikat utusan Tuhan mengubah cara pandang Yusuf. Cara pandangnya diubahkan, pola pikirnya diubahkan. Dia mengatakan kepada Yusuf, artinya Tuhan mengatakan kepada Yusuf melalui malaikat Gabriel untuk tidak takut menjalani pernikahan. Bayi tersebut bukan hasil zina. Maria masih perawan dan mengandung oleh Roh Kudus dengan seorang anak laki-laki yang mereka sebut Yesus. Ungkapan mengandung dari Roh Kudus ini adalah kata kunci bahwa Maria masih perawan. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 20-21. Mungkin saja malaikat tersebut mengutip kata-kata Yesaya kepada Yusuf. Mungkin juga kata-kata ini dicatat oleh Matius sebagai bagian dari penjelasannya. Apapun yang terjadi, keduanya adalah bagian dari firman Tuhan dan mempunyai arti yang sama. Matius mengutip dari Yesaya 7 ayat yang ke-14 untuk menunjukkan bahwa kehamilan ajaib ini adalah penggenapan nubuatan. Tujuan daripada nubuatan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ya, nubuatan Yesaya menjelaskan secara tertulis seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang-orang akan memanggilnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. God is with us. Dilihat dari sudut pandang ini, nubuatannya jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus ke bumi untuk menyertai kita dan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Beberapa kritikus menolak penggunaan kata-kata Yesaya ini. Mereka mencatat bahwa kata asli Ibrani yang diterjemahkan di sini sebagai perawan tidak selalu berarti seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman melakukan hubungan seksual. Kata Ibrani almah dapat digunakan secara sederhana untuk mengartikan seorang wanita muda. Namun jauh sebelum Yesus lahir, para sarjana Yahudi telah menerjemahkan istilah itu ke dalam bahasa Yunani sebagai parthenos, sebuah kata yang secara eksplisit menunjukkan perawan. Matius yang menulis di bawah inspirasi Roh Kudus menerapkan nubuatan tersebut kepada Maria dan Yesus. Selain itu, Maria sangat jelas. Selain itu, malaikat maksudnya, bukan Maria. Selain itu, malaikat sangat jelas dengan Yusuf bahwa Maria hamil bukan oleh keinginan daging seorang pria, Yusuf dalam hal ini, tetapi oleh Roh Kudus. Selanjutnya dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, Nabi Yesaya menubuatkan lebih dalam lagi tentang Sang Mesias yang akan dilahirkan dari rahim seorang perawan, di mana Nabi Yesaya menubuatkan
Nama yang diberikan kepadanya seperti yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Yesaya telah menggambarkan masa depan Israel ketika Tuhan akan mengembalikan terang ke negeri mereka yang gelap. Yesaya 9 ayat 2-3. Dia akan memberikan istirahat, keamanan, dan kelimpahan kepada mereka. Sekali lagi, dengan mematahkan penindasan musuh-musuh mereka. Dia bahkan akan mengakhiri perang itu sendiri. Yesaya 9 ayat 4-5. Bagaimana Tuhan mewujudkan semua kemegahan ini bagi Israel? Ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menggambarkan bagaimana Tuhan akan mewujudkan semua ini. Dia akan melakukannya melalui seseorang yang akan dilahirkan sebagai manusia. Ini adalah ayat terkenal yang cenderung dianggap oleh umat Kristen modern sebagai bacaan Natal. Setiap tahun diulang. Nah, karena hal ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus, harapan keselamatan bagi semua orang. Namun hal ini juga merupakan janji Tuhan kepada Israel akan seorang penyelamat. Seorang Mesias yang akan mengembalikan kejayaan dan kegembiraan bagi bangsa mereka. Anak ini akan menjadi Raja Israel dan juga dunia. Orang yang digambarkan Yesaya ini bukan orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa. Tidak dapat disangkal bahwa ia adalah Mesias karena dia lahir sebagai anak melalui rahim seorang wanita muda. Nah, anak ini lahir sebagai raja karena Yesaya menyatakan bahwa pemerintahan ada di atas bahunya. Bahkan bukan hal yang aneh jika raja diberi gelar mewah di era ini. Namun gelar yang diberikan kepada raja yang satu ini dengan cepat meningkat. Yesaya tidak menyisakan ruang untuk bertanya. Anak yang akan dilahirkan ini adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yesaya menulis bahwa penyelamat ini akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Ya, ini menggambarkan kebijaksanaan raja dari seorang raja seperti Salomo, bahkan melebihi Salomo. Dia akan menjadi pemimpin yang akan selalu membuat keputusan terbaik dalam setiap senario dan memberikan nasihat yang tiada hentinya kepada rakyatnya. Namun, raja yang disebut Penasihat Ajaib ini memiliki hikmat yang jauh melampaui hikmat yang dimiliki Raja Salomo atau raja manapun juga. Nah, meskipun gelar Penasihat Ajaib mungkin dapat diberikan kepada raja manusia yang sangat berharga, gelar berikutnya, Allah yang perkasa, tidak dapat diberikan kepada manusia sekalipun ia adalah seorang raja. Beberapa pakar mencoba mengartikan bahasa di sini sebagai pahlawan besar. Namun Yesaya dengan jelas bermaksud menyampaikan bahwa penyelamat Israel dan dunia ini akan bersifat ilahi di dalam dirinya sendiri. Dia menggambarkan Mesias yang pada akhirnya akan dinyatakan sebagai Yesus Kristus, anak Allah. Nah, selain itu, raja ini juga disebut sebagai Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, banyak raja yang disebut sebagai Bapa rakyatnya. Namun peran sebagai Bapa pada raja yang satu ini tidak akan pernah berakhir. Dari kekal sampai kekal, dia akan terus menjadi Bapa dari generasi ke generasi dan kemudian ke seluruh generasi umat-umat dan kepada seluruh generasi umatnya selama-lamanya. Singkatnya, dia adalah Tuhan. Pemerintahan raja ini atas Israel dan bumi
tidak akan menjadi pemerintahan yang penuh pertumpahan darah, di mana dia memerintah dengan tangan besi. Oh tidak, Raja ilahi ini akan begitu berkuasa sehingga dia akan menciptakan perdamaian abadi di bumi, mengakhiri segala perang. Dia berhak diberi gelar Raja Damai. Raja Damai. Ini adalah salah satu nama yang dengannya kita mengenal Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah penggenapan nubuatan Yesaya. Suatu saat nanti, Raja Damai ini akan memerintah di Yerusalem baru. Ya, mengapa kelahiran dari perawan begitu penting? Doktrin kelahiran dari perawan mengajarkan bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan. Artinya, ketika Maria mengandung Yesus, dia belum pernah melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, kelahiran Yesus sungguh ajaib. Kelahiran Yesus dari perawan adalah doktrin yang sangat penting dan diajarkan dengan jelas oleh Alkitab dalam Matius 1 ayat 23, Lukas 1 ayat 27, dan ayat 34. Mari kita lihat bagaimana kitab suci menggambarkan kelahiran dari seorang perawan. Malaikat Gabriel mengunjungi perawan Maria untuk menyampaikan kabar bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawaban Gabriel menunjukkan sifat ajaib dari pembuahan tersebut. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Malaikat Gabriel tidak menunjuk pada usaha manusia dalam bentuk apapun, melainkan pada Roh Kudus dan kuasa Allah sebagai agen kelahiran Yesus. Yesus pantas disebut anak Allah. Nah, malaikat Gabriel kemudian mengulangi berita itu kepada Yusuf yang bertunangan dan akan menikah dengan Maria. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menikahi Maria, dia menemukan Maria sudah mengandung. Nah, maka malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata pada saat ia menimbang-nimbang ini, "Yusuf anak Daud," kata malaikat Gabriel, "janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ia memberikan penjelasan seperti ini. Matius 1 ayat 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 18 memperjelas ini. Menerima firman Tuhan mengenai hal ini, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Namun Maria tetap perawan sampai Yesus lahir. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 25. Para penulis Injil berhati-hati dalam menggunakan kata-kata mereka untuk mempertahankan doktrin kelahiran dari perawan. Dalam silsilah Yesus, Lukas menyebut bahwa Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli. Lukas 3:23. Dalam silsilahnya, Matius dengan hati-hati menghindari menyebut Yusuf sebagai ayah Yesus. Sebaliknya, ia berbicara tentang Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan
muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7:14 dikutip dalam Matius 1 ayat 22. Ada juga kemungkinan singgungan terhadap kelahiran dari perawan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Dia adalah Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan praeksistensi anak Allah yang kekal. Dalam Yesaya 9 ayat 6, anak yang dilahirkan juga merupakan anak yang diberikan. Dengan cara yang sama, Galatia 4 ayat keempat juga mengajarkan tentang praeksistensi dan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Nah, tetapi setelah genap waktunya seperti yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 14, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Pernyataan kelahiran dari perawan ini penting, karena itulah cara firman menjadi manusia. Inkarnasi adalah ketika anak Allah yang kekal mengambil rupa manusia tanpa kehilangan satupun sifat ketuhanannya, sifat keilahiannya. Dia 100% Allah, namun juga 100% manusia. Dia menambahkan sifat manusiawi, peristiwa ajaib, dan mengubah sejarah itu terjadi di dalam rahim perawan Maria. Nah, peristiwa kelahiran Yesus melalui rahim seorang perawan melibatkan Roh Kudus yang bersifat immaterial dan material, yaitu rahim Maria. Sama seperti pada saat penciptaan, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap, Kejadian 1 ayat 2. Rahim Maria juga merupakan tempat yang kosong dan tandus. Dan sama seperti pada saat penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah turun ke atas Maria. Hanya Tuhan yang mampu membuat sesuatu dari ketiadaan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat penciptaan, inkarnasi, dan kelahiran dari perawan. Kelahiran dari perawan penting karena mempertahankan kebenaran bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sekaligus manusia sepenuhnya. Tubuh fisiknya ia terima dari Maria, namun sifatnya yang kekal dan kudus adalah miliknya sejak kekekalan yang lampau. Lihat Yohanes 6 ayat 69. Yusuf si tukang kayu tidak mewariskan sifat berdosanya kepada Yesus karena alasan sederhana bahwa Yusuf bukanlah ayahnya. Yesus tidak memiliki sifat berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Kelahiran Yesus dari seorang perawan adalah contoh karya kasih karunia Allah bagi kita. Tuhan mengambil inisiatif. Maria tidak ingin hamil karena ia belum bersuami. Itu semua adalah gagasan Tuhan. Tuhan beracara, Tuhan berkarya melalui Roh-Nya yang kudus. Yusuf tidak mempunyai peran dalam pembuahan. Tubuhnya tidak terlibat. Jadi kuasa harus datang dari Tuhan. Demikian pula keselamatan kita semata-mata didasarkan pada inisiatif dan kuasa Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan, namun Dia Tuhan yang mencari kita, umat yang terhilang ini. Dan kita tidak melakukan apapun juga untuk mendapatkan keselamatan, namun kita mengandalkan kuasa Tuhan untuk dapat menyelamatkan kita. Tidak mengherankan jika musuh-musuh Yesus di antara orang-orang sezamannya menyangkal kelahirannya dari perawan. Mereka bahkan secara terbuka menuduh Yesus sebagai seorang Samaria, yaitu ras campuran. Yohanes 8 ayat 48. Mereka yang saat ini menolak kelahiran dari perawan bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas. Mempertahankan mujizat-mujizat lain yang dicatat dalam Alkitab dan membuka pintu bagi penyangkalan terhadap kelahiran Kristus yang utuh atau kemanusiaannya
yang utuh. Yang jelas, Yesus dilahirkan tanpa ikut campur tangan Yusuf melalui rahim seorang perawan, Maria. Dia adalah hasil karya Allah yang kekal. Dalam ringkasan penutup saya, tanda dari surga yang diberikan untuk kita sebagai pernyataan kasih Allah akan manusia berdosa. Tanda yang langsung berasal dari Tuhan ini menunjukkan demonstrasi kuasa Allah, yaitu kelahiran Kristus dalam wujud manusia berasal dari rahim seorang perawan. Perawan itu sendiri melambangkan kesucian, dedikasi, komitmen yang tidak terbantahkan. Kristus telah lahir 2000 tahun lebih yang lalu di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Apakah kita membuatnya sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja kita? Jika belum, mari buka pintu hati kita, undang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, nama-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus meyakinkan pribadi lepas pribadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk, dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu, dia berkati tempat adonanmu, dia berkati pekerjaanmu, dia berkati pelayananmu, dia berkati rumah tanggamu, dia berkati anak cucumu. Apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita telah selesai. Atas izin Tuhan kita akan kembali bertemu pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili mohon diri. Shalom.